Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astria Smarandani Arjani, nomor absen 7 dari kelas 12 IPA 5, nomor ujian 170. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek biologi tentang percobaan osmosis pada kentang. Nah, adapun tujuan saya melakukan praktikum di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan pada larutan hipotonis dan hipertonis. Yang kedua, untuk membuktikan proses osmosis pada kentang. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang, yaitu pada larutan air garam dan air biasa. Nah, sebelum kita memulai praktikum, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini telah ada air, 2 gelas yang telah diberikan label, penggaris, sendok, pisau, talenan, kentang, pencapil, garam, serta timbangan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat larutan garam terlebih dahulu. Lalu kita ambil kentang yang sudah kita potong sepanjang 4 cm. Lalu kita amati dan ukur beratnya ya. Kentang pertama 4 cm, lalu kita beratnya 3 gram. Sedangkan kentang kedua panjangnya adalah 4 cm dan beratnya adalah 3 gram. Lalu kita masukkan kentang 1 ke dalam air garam, kentang 2 ke dalam air biasa. Lalu tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, apa yang terjadi pada masing-masing kentang yang telah direndam dengan air garam dan air biasa? Yang pertama, kita ambil kentang yang sudah direndam selama 30 menit. Lalu kita melakukan pengukuran kembali dan kita amati perbedaannya. Pada kentang yang kita masukkan pada air garam yang awalnya kentang berukuran 4 cm, lalu setelah kita ukur kembali sekarang kentang berubah menjadi 3 cm atau mengecil, dan kita amati teksturnya menjadi lunak, tidak keras seperti tadi. Lalu kita ukur beratnya menjadi 2 gram, untuk beratnya sendiri pun mengalami penyusutan yang awalnya 3 gram menjadi 2 gram. Nah, sedangkan kentang yang berada pada air biasa cenderung tidak mengalami perubahan dan teksturnya tetap, bahkan bisa dibilang lebih keras dari sebelumnya. Nah, ini perbedaannya. Ini kentang yang direndam air garam dan ini kentang yang direndam air biasa. Kalian bisa lihat perbedaannya. Tuh, ini teksturnya lebih lunak dan mengecil, padahal tadi sama ya, dan beratnya pun menyusut 1 gram, sedangkan yang air biasa tidak mengalami perubahan. Nah, percobaan yang kita amati tadi adalah percobaan osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeabel. Selaput semi-permeabel adalah selaput sel yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air, sel-sel pada makhluk hidup, dan potongan tadi itu bersifat semi-permeabel. Cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonis. Jadi air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam dalam air garam mengalami perubahan ukuran jadi menyusut atau lebih kecil dan lebih lunak, serta beratnya pun menyusut 1 gram. Itu dikarenakan kentang kehilangan air dalam sel-selnya. Sel-sel itu mengalami krenasi. Sedangkan air tawar atau biasa lebih encer daripada cairan sel atau yang bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar masuk ke dalam sel. Karena itu, potongan kentang yang direndam air biasa akan menjadi lebih besar, keras, dan beratnya tetap karena bertambahnya volume. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal teknik pengawetan. Teknik pengawetan makanan melalui acar, manisan, dan asinan dengan direndam dalam larutan yang asam, asin, atau manis sekali, sehingga sel-sel mikroba pembusuk yang hidup di sekitar atau dalam sel makanan yang akan diawetkan akan mati karena mengalami krenasi, yaitu selnya mengerut karena air keluar dari selnya. Peristiwa tersebutlah yang dinamakan osmosis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kentang yang dilarutkan ke dalam air garam mengalami proses osmosis, sedangkan yang dilarutkan pada air biasa tidak mengalami osmosis dan juga mengalami difusi. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi Santi Santi.